Selamat pagi. Nah, pagi ini kita akan bertemu dalam satu konten yang menarik, yaitu mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam perkembangannya, bahasa Indonesia itu mengalami beberapa perubahan ejaan. Ya, mulai dari ejaan Van Ophuijsen sebelum Indonesia merdeka, sampai yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia, atau kadang disebut sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, gitu ya. Nah, PUEBI atau PUEBI ini adalah ejaan yang paling baru yang kita pakai, yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, pada saat kita berbicara tentang ejaan, maka kita akan berbicara juga tentang apa yang dimaksud dengan ejaan. Ejaan adalah bagaimana atau beberapa seperangkat peraturan, yang mana peraturan-peraturan tersebut itu memberikan aturan tentang bagaimana lambang bahasa itu diatur dan juga nantinya akan diterapkan, dan bagaimana hubungan-hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam bahasa itu kemudian dimasukkan ke dalam satu bentuk ejaan atau aturan bahasa Indonesia. Nah, pada saat kita berbicara tentang ejaan bahasa Indonesia atau EBI, ya, ini di sini pertama kali sejarahnya adalah disahkan itu pada tahun 2015. Pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan yang saat itu menjabat itu mensahkan ejaan bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menjadi ejaan yang paling baru. Nah, adapun motif kenapa adanya ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang disahkan pada tahun 2015 ini adalah karena yang pertama menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan terkini, sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan terbaru yang terjadi hingga tahun 2015 dan saat ini juga. Kemudian yang kedua adalah membina ketertiban dalam penulisan huruf dan juga tanda baca di dalam aturan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memulai usaha untuk pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Kita tahu sendiri adanya ejaan itu untuk apa? Untuk adanya standar pembakuan bahasa Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai macam kepentingan, baik itu untuk menuliskan laporan ilmiah, untuk menuliskan tugas akhir, menuliskan skripsi, tesis maupun disertasi, ataupun untuk menulis hal-hal lain yang terkait dengan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah untuk mendorong pengembangan bahasa Indonesia. Nah, kita tahu sendiri sekarang banyak sekali kata-kata baru, apalagi pada saat awal pandemi virus corona tahun 2020 gitu ya, saat masuk pertama kali di Indonesia, banyak sekali istilah-istilah baru yang mana itu akan mudah untuk kita akomodasi agar menjadi kata dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Contoh yang Anda sering dengar itu ada kita yang sering sekali kita dengar ada kata vaksinasi, gitu ya. Ada kata misalnya serapan dari bahasa asing, ada kata lockdown, yang mana kita bisa memasukkan dalam bahasa Indonesia menjadi pembatasan wilayah, atau bisa juga kita masuk ke dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Banyak sekali istilah-istilah untuk bisa memadankan dengan istilah yang muncul di dunia saat ini. Nah, itu adalah salah satu unsur kenapa bahasa atau ejaan itu harus selalu diperbaharui, gitu ya. Nah, untuk mengenal ejaan bahasa Indonesia atau EBI, gitu ya, maka sebetulnya tidak lepas dari yang namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD yang sudah dimulai tahun 1972 terus kemudian akan selalu diperbarui dan selalu dimutakhirkan hingga tahun 2015 dan hingga saat ini, itu ternyata EBI tidak lepas dengan EYD, karena di ejaan bahasa Indonesia yang sekarang itu hanya terjadi beberapa perubahan kecil yang mana itu akan dimaksudkan untuk semakin bisa mengakomodasi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mampu untuk menjabarkan berbagai macam hal. Nah, apalagi dengan adanya banyak sekali hal-hal yang terkait misalnya dengan bahasa Indonesia yang diusulkan sebagai bahasa kedua ASEAN, maka itu akan sangat mendukung di mana bahasa Indonesia itu harus mampu mengakomodasi kata-kata terkini yang muncul di masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
menurut Anda, ya, mengapa bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa kedua ASEAN? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau